Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tribaniswari. Saya dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara mengimplementasi algoritma atau model KNN dan juga logistic regression. Di sini saya menggunakan data prediksi kanker payudara yang saya dapat dari website Kaggle. Untuk link mendapatkan data ini nanti akan saya drop di link deskripsi video ini. Oke, jadi data ini terdapat beberapa kolom dan juga atribut, di mana yang pertama ada atribut ID dan juga diagnosis. Diagnosis ini terdapat dua kategori, yaitu M dan juga B. M ini artinya malignan atau ganas, B ini artinya benign atau jinak. Kemudian ada variabel yang mempengaruhi atribut diagnosis ini, diantaranya radius, tekstur, perimeter, area, smoothness, compactness, concavity, concave point, symmetry, dan juga fractal dimension. Untuk gambaran datanya seperti ini ya teman-teman. Jadi dia ada kolom ID, ada diagnosis, radius min, tekstur min, perimeter min, area min, dan seterusnya sampai dengan fractal dimension. Oke teman-teman, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana implementasi dari algoritma KNN dan juga logistic regression ini. Oke, yang pertama teman-teman, kita akan menggunakan modul sklearn dan juga library NumPy, Pandas, Matplotlib, dan juga Seaborn. Kita akan import ini semua. Kemudian kita juga import modul train test build, min-max scalar, kinlick board classifier, logistic regression, classification report, confusion matrix, dan juga accuracy score. Kemudian langkah selanjutnya setelah mengimport modul semua yang kita butuhkan, kita harus membaca datanya terlebih dahulu. Di sini teman-teman, data yang saya gunakan itu berekstensi CSV. Jadi kita menggunakan library Pandas dan fungsi read CSV. Namun kalau teman-teman datanya mungkin berbentuk Excel, maka bisa menggunakan read Excel, atau mungkin dalam bentuk SQL bisa read SQL ya. Nah, di sini saya menggunakan read CSV. Kemudian untuk mengetahui beberapa datanya, kita bisa menggunakan fungsi head. Fungsi head ini dia akan menampilkan 5 data teratas dari data yang kita gunakan. Nah, seperti ini teman-teman, kalau kita menggunakan fungsi head ini. Dia ada atribut atau kolom diagnosis, radius min, dan seterusnya sampai dengan fractal dimension burst. Oke, teman-teman, kita setelah membaca datanya, kita akan melakukan preprocessing data tersebut. Pertama, kita harus mengecek apakah ada data yang kosong menggunakan fungsi isna dan juga sum ini. Fungsinya nanti dia akan mengecek jumlah data yang kosong di dalam data yang kita gunakan ini. Oke teman-teman, dari data yang saya gunakan di sini untuk kolom ID, diagnosis, sampai dengan kolom fractal dimension word ini tidak ada data yang kosong, namun ternyata masih ada data kosong pada kolom unnamed 32. Maka dari itu untuk membersihkan datanya, kita bisa menghapus kolom yang tidak diperlukan, yaitu kolom unnamed 32 ini dan juga kolom ID, karena kolom ID nanti ini tidak akan masuk ke perhitungan kita ya teman-teman. Jadi kita hapus saja, kita coba jalankan. Oke teman-teman, ini adalah data dari setelah kita hapus tadi kolomnya, yaitu tersisa kolom diagnosis, radius min, dan seterusnya sampai dengan fractal dimension works. Oke teman-teman, setelah kita menghapus kolom yang tidak diperlukan, kita akan lanjut ke pembagian datanya, yaitu menjadi 2, data training atau data latih, dan juga data testing atau data uji. Di sini teman-teman, untuk
data yang dibagi yaitu data yang kita tidak memerlukan kolom diagnosis ini, karena di kolom diagnosis ini dia kan variabel yang dipengaruhi. Jadi kita hilangkan kolom diagnosis ini menggunakan fungsi drop. Kemudian di sini saya menggunakan pembagiannya itu data testing sebesar 0,3 atau 30%, sehingga data trainingnya nanti yang terbentuk yaitu sebesar 70%. Untuk menentukan datanya, saya di sini menerapkan random set atau pengacakan sebanyak 5 kali. Kemudian kita bisa lihat data yang terbagi menjadi 2 ini. Oke, ini teman-teman untuk data trainingnya, dia terdapat 398 baris atau 398 data. Kemudian untuk data testingnya terdapat 171 baris atau 171 data. Yakni ini sebesar 30% dari data yang kita gunakan. Oke teman-teman, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu mentransformasi data. Untuk mentransformasi data ini saya menggunakan metode normalisasi. Di sini kita bisa menggunakan normalisasi yaitu min-max scalar. Kita buat objeknya terlebih dahulu, kemudian memasukkan nilai atau data trainingnya dan juga data testingnya ke dalam fungsi ini. Kemudian kita bisa mengetahui data training dan juga data testingnya seperti apa setelah kita normalisasi. Menjadi seperti ini untuk yang data training dan juga seperti ini untuk data testing. Di sini teman-teman dapat kita lihat bahwa data-data ini berubah pada rentang 0 sampai dengan 1. Tujuan dari normalisasi ini supaya kita mengurangi redundansi data atau pengulangan data, sehingga data yang kita gunakan nanti memiliki kualitas yang baik. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pemodelan datanya. Pertama kita menggunakan KNN, yaitu K-nearest neighbor. Pertama kita membuat objek dari K-neighbor classifier terlebih dahulu. Di sini saya menerapkan nilai K-nya sebesar 5. Kemudian memasukkan data trainingnya ke dalam fungsi ini tadi atau objek ini tadi. Kemudian dilakukan prediksi menggunakan fungsi predict terhadap data testingnya. Begitu pula dengan pemodelan logistic regression, hampir sama caranya dengan KNN ini, namun yang kita gunakan adalah fungsi logistic regression. Kemudian dimasukkan data training ke dalam fungsi ini tadi, kemudian dilakukan prediksi terhadap data testing. Nah, setelah pemodelan data, kita akan mengevaluasi model yang telah kita lakukan. Di sini saya menggunakan confusion matrix. Confusion matrix ini adalah tabel yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dari model yang kita implementasikan. Di sini teman-teman, untuk memvisualisasikan confusion matrixnya, saya menggunakan library matplotlib. Kemudian ada juga menggunakan library NumPy. Kemudian untuk membuat visualisasi confusion matrixnya, saya menggunakan fungsi heatmap, di mana datanya adalah confusion matrix dari data uji dan juga prediksi data ujinya tadi. Kemudian untuk judul grafiknya nanti saya beri confusion matrix K-nearest neighbor. Kemudian untuk sumbu Y-nya diberi label actual label, dan untuk sumbu X diberi predicate label. Kemudian kita coba lihat. Oke, ini adalah confusion matrix dari pemodelan K-nearest neighbor ya. Jadi terdapat 109 dan juga 57 data ini, dimana dia ini true positif dan juga true negatif. Lalu untuk yang 4 dan 1 ini dia false positif dan juga false negatif. Sekarang kita lakukan hal yang sama pada pemodelan logistic regression. Oke teman-teman, ini adalah confusion matrix dari pemodelan logistic regression. Terdapat 110 dan juga 58 data true positif dan juga true negatif. Kemudian ada 3 dan juga 0, ini data dari false positif dan juga false negatif.
Nah, setelah kita mengetahui confusion matrix, kita akan menghitung nilai presisi, nilai recall, dan juga F1 score dari pemodelan yang kita lakukan tadi menggunakan fungsi classification report. Teman-teman dapat kita lihat dari nilai presisi recall dan juga F1 score dari pemodelan yang kita buat. Biasanya apabila nilai recall-nya tinggi itu maka modelnya itu baik. Kemudian kita lihat di sini nilai recall-nya yang lebih tinggi adalah milik logistic regression. Maka asumsi sementara logistic regression ini adalah model yang lebih baik daripada KNN ini. Kemudian kita perhatikan lagi pada kolom F1 score. Teman-teman, F1 score ini merepresentasikan kualitas dari pemodelan yang dilakukan. Jadi semakin tinggi F1 skornya, maka dia menunjukkan bahwa nilai presisi dan juga nilai recall dari suatu model tersebut itu baik. Dapat dilihat di sini F1 skornya yang lebih tinggi adalah milik logistic regression. Maka asumsi sementara lagi yaitu model logistic regression lebih baik daripada model KNN. Untuk memastikannya, kita melakukan langkah terakhir yaitu menghitung nilai akurasinya. Di sini saya menggunakan fungsi accuracy score. Oke teman-teman, ini adalah hasil akhirnya. Untuk akurasi model KNN-nya sebesar 97,07% dan juga akurasi untuk model logistic regression dia sebesar 98,24%. Maka dari apa yang kita lakukan mulai dari deskripsi data, preprocessing data, kemudian pemodelan data hingga evaluasi data, dari hasil yang telah kita lakukan semua itu tadi, kesimpulan akhirnya adalah model dari logistic regression ini dia lebih baik daripada model KNN pada prediksi kanker payudara. Oke teman-teman, itu tadi yang dapat saya presentasikan. Apabila saya mengucapkan salah kata atau melakukan hal yang tidak sepantasnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.